Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi mujtaba wa ala alihi wa sahabatihi ahli al-amanati was-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, yahfazukumullah. Pertama, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur alhamdulillahi rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya untuk kita semua, khususnya pada kesempatan yang mulia ini di kajian keluarga besar Al-Wajiz. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah Anda semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, yahfazukumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qalbul kabir syabban fisnatain fi hubbid dunya wa qulil amal. La yazalu qalbul kabiri syabban fisnatain fi hubbid dunya wa qulil amal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih saja hati orang tua, masih saja hati orang yang sudah tua dalam keadaan muda. Hati orang tua masih muda dalam dua perkara. Satu, dalam cinta dunia. Dua, dalam panjang angan-angan atau cita-cita. Hati orang yang sudah tua masih muda saja dalam dua urusan. Satu, cinta dunia. Dua, panjang angan-angan atau cita-cita. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, yahfazukumullah. Jika kita melihat diri kita, mungkin di antara kita ada yang merasa masih muda. Mungkin dia mengatakan, wajar, saya masih muda, masih tetap berusaha sekuat tenaga saya untuk memiliki atau meraih dunia. Konsekuensi dari memiliki dunia pada umumnya adalah panjang apa?
panjang cita-cita atau panjang angan-angan. Itu konsekuensinya seperti itu. Namun pada hadis ini disebutkan orangnya sudah tua, tapi hatinya masih muda. Orangnya sudah tua, sudah lanjut, angka usianya banyak, tetapi hatinya masih muda. Dalam urusan yang sama, urusan dunia atau cinta dunia dan panjang angan-angan. Ini menunjukkan bahwa dalam mencintai keduniaan dan panjang angan-angan tidak ada kaitannya dengan tua dan muda. Jadi tidak kita sadari. Makanya sampai kapanpun boleh jadi manusia itu akan terus berbuat mumpung masih ada di dunia, sehingga sampai kepada cita-cita yang dia inginkan. Kemarin ada postingan, tulisannya itu tidak ada kata terlambat. Isinya apa? Si fulan memulai usaha di usia 52. Si fulan memulai usaha di usia segini gitu. Tidak ada kata terlambat. Baik. Tidak ada kata terlambat dalam berusaha benar. Artinya hati seseorang walaupun sampai tua tetap aja ingin mendapatkan baik yang sudah dia dapatkan atau yang belum dia dapatkan. Di dalamnya ada cita-cita, keinginan atau angan-angan dan lain sebagainya yang sudah dia rencanakan. Tetapi jangankan muda atau tua, tetap saja belum tentu kita raih dan kita dapatkan. Kata seorang ahli syair, wa ma kullu ayyamil masyibi mariratun wala kullu ayyamis syababi idzabu wa ma kullu ayyamil masyibi mariratun wala kullu ayyamis syababi idzabu uammilu ma la yablughul umru ba'dahu ka'annalladzi ba'dal masyibi syababu ka'annalladzi ba'dal masyibi syababu. Kata beliau, tidaklah semua hari tua itu pahit rasanya. Tidaklah semua hari tua itu pahit rasanya. Dan tidak pula semua hari-hari muda itu segar rasanya. Dan tidak pula semua hari muda segar rasanya. Aku bercita-cita atau berangan-angan sesuatu yang sebagiannya tidak sesuai dengan usia yang ada. Aku berangan-angan sesuatu yang sebagiannya tidak sesuai dengan usia yang ada. Seakan-akan setelah masa tua ada masa muda.
seakan-akan setelah masa tua ada masa muda. Maksudnya saking mustahilnya karena usia terbatas, keinginan banyak. Berarti kan akan banyak keinginan-keinginan atau cita-cita yang terhambat dikarenakan usianya sudah habis. Tetapi ingat tadi disebutkan tidak semua hari tua itu pahit. Tidak. Jarang kok orang tua yang menyesal dengan ketuaannya. Jarang. Aku menyesal jadi orang tua. Nggak ada. Aku ingin muda saja. Nggak ada. Yang juga orang anak yang masih muda juga nggak akan menyesal juga jadi anak muda. Bahkan boleh jadi anak-anak muda itu ingin segera tua. Ada anak muda itu ingin disebut tua loh. Ada anak muda ingin disebut tua. Supaya lebih dewasa gitu loh. Ada kayak begitu. Yang lebih banyak lagi orang-orang tua ingin disebut muda. Itu lebih banyak lagi. Sudah jelas tua, tapi ingin disebut muda katanya. Padahal angka sudah banyak. Itu artinya hatinya muda, badannya tua. Biasanya kan mengikuti badannya muda, berarti hatinya juga muda. Atau badannya tua, hatinya tua. Ini kebalik. Hatinya muda, badannya tua. Bisa jadi dia habiskan masa itu, masa muda, masa tua dia habiskan untuk mendapatkan dua. Dunia dan angan-angan. Itu pun belum tentu. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah masa-masa yang ada kita manfaatkan. Mau orang menyebut kita orang tua ataupun orang menyebut kita masih muda, boleh jadi orang mengatakan kamu sudah tua. Supaya apa? Mungkin supaya kita tidak macam-macam kali ya. Ada juga yang mengatakan kamu masih muda. Oh berarti kalau masih muda bisa gini. Tidak seperti itu. Yang sudah tua itu berhak untuk mendapatkan penghormatan. Yang masih muda juga berhak mendapatkan motivasi. Yang tua dihormati, yang muda disayang. Ini namanya akhlak. Nah ini yang muda pengen jadi orang tua, yang tua pada ingin jadi muda lagi, dan itu mustahil. Yang muda ingin tetap muda, walaupun sampai kapanpun. Kembali kepada hati orang sudah tua, laki-laki perempuan sama, masih saja tetap muda hatinya dalam dua perkara. Dalam cinta dunia. Cinta dunia bukan berarti tidak memiliki dunia, atau cinta dunia bukan berarti memiliki dunia. Karena boleh jadi memiliki tapi tidak cinta. Boleh jadi tidak memiliki tapi cinta. Kemudian panjang angan-angan. Boleh jadi yang panjang angan-angan juga dia punya dunia. Boleh jadi tidak punya. Disebutkan bahwa sesuatu yang paling dekat kepada seseorang adalah ajal. Dan sesuatu yang paling jauh dari seseorang adalah cita-cita. Sesuatu yang paling dekat kepada seseorang adalah ajalnya,
dan sesuatu yang paling jauh kepada seorang adalah cita-citanya. Ab'adu syai'in ilan nasi amalu wa aqrabu syai'in ilan nasi ajal. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah al-amal, beramal. Di masa apapun, di masa manapun sama. Bagi kaum muslimin, hidup adalah kesempatan. Semakin banyak manfaatnya, semakin banyak insya Allah pahala kebaikannya. Semakin menyebar luas kebaikannya, semakin besar juga pahala kebaikannya. Makanya persatuan umat Islam itu akan melahirkan manfaat yang besar. Persatuan umat Islam akan melahirkan manfaat yang besar. Tetapi kita harus tahu, persatuan itu tidak akan ada jika tidak ada cinta. Nggak akan ada bersatu kalau tidak ada cinta. Karena kalau tidak ada cinta nggak mungkin bisa bertemu, apalagi bersatu. Nggak mungkin bisa bertemu, apalagi bisa bersatu, karena nggak ada cinta. Tapi kalau ada cinta, tetap bisa bersatu, walaupun tidak punya. Walaupun kurang punya, tetap masih bisa bersatu. Apalagi pada punya ditambah dengan cinta, maka persatuan akan lebih kuat dan erat insya Allah. Seorang mukmin, hati orang mukmin mampu memanfaatkan dunianya untuk akhirat. Seorang mukmin cita-cita akhiratnya tinggi, tapi angan-angan dunianya pendek itu. Karena salah satu sifat seorang mukmin adalah pendek angan-angan. Angan-angannya pendek. Maksudnya angan-angan dunia lah. Tapi yang panjang adalah bagaimana agar bisa selamat di negeri akhirat, mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan ridho ilahi, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Itu namanya cita-cita tinggi, dan itu insya Allah bisa dilakukan dengan bersatu. Hidup umat Islam itu hidup yang sangat panjang. Tidak ada apa? Tidak ada putusnya. Tidak ada ujungnya. Berbeda dengan hidupnya orang kafir, hanya sebentar. Hidupnya dia sampai mati, selesai, menurut dia itu adalah hidup. Setelah itu bagi dia susah semua. Tapi di dalam Al-Qur'an disebutkan la yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka tidak mati, tidak disebut mati, tidak disebut hidup. Tetapi bagi umat Islam, bagi kaum mukminin, lihat, khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Itu kehidupan yang sejati, kehidupan yang hakiki. Hakikat kehidupan bagi seorang mukmin setelah mati. Kemudian hakikat kesusahan bagi orang-orang kafir, orang munafik ya setelah mati. Susahnya kaum mukminin di dunia sebentar. Tetapi setelah itu biidznillah ta'ala akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati. Kata seorang ulama, kan di dunia ini kan bagi umat Islam kan banyak musibah ya, banyak cobaan. Ya kan? Dan itu dirasakan. Nah, kata seorang ulama, laulam takunil musibatu, laulam takunil musibatu, fala
fala takun as-sa'adatu au kama qala. Kalaulah andai kata tidak ada ujian dan cobaan, maka tidak akan ada yang namanya kebahagiaan. Kalaulah tidak ada musibah, ujian dan cobaan, maka tidak akan ada kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adanya setelah cobaan. Makanya cobaan yang paling berat adalah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, dan beliau-beliau semuanya yang paling apa? Paling bahagia. Allah alam dengan kita bagaimana? Inginnya tidak ada cobaan dan ujian tapi ada kebahagiaan. Itu mustahil. Kalau ingin bahagia harus ada musibah. Kalau ingin bahagia harus ada musibah. Kalau ingin bahagia harus ada cobaan. Lah orang-orang kafir tidak mau ada cobaan, inginnya senang. Ya udah, akhirnya karena tidak berislam, tidak beriman, nanti dapatnya apa? Sengsara. Mana yang lebih utama bagi kita? Ingin bahagia di dunia, sengsara di akhirat? Karena mungkin tidak ada ujian, kemudian sengsara, atau ingin bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada faedahnya untuk kita semua. Teruskan bergerak, teruskan bersabar, dan teruskan bertahan. Insya Allah umat Islam sebentar lagi akan meraih kejayaan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Semua yang hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang salah, yang khilaf dari saya pribadi dan dari syaitan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala